Hidup PGRI. Solidaritas. Siapa kita? Indonesia. PGRI Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Saya Anta. Acara pembukaan workshop program mandatori PGRI Lingkar Belajar Guru PGRI Provinsi Maluku Utara bertempat di Muara Hotel Ternate pada hari Selasa 6 September 2022 dimulai. Workshop program mandatori PGRI Lingkar Belajar Guru PGRI Provinsi Maluku Utara. Kami PGRI Provinsi Maluku Utara memperoleh kehormatan, memperoleh kesempatan menjadi bagian dari sebuah kegiatan yang sangat penting bagi perkembangan PGRI, yakni Lingkar Belajar Guru tahun 2022. Kegiatan ini merupakan kerjasama PGRI dengan EI Consortium Project. Bapak Asisten 3 dan para undangan semuanya yang kami hormati, izinkan kami atas nama panitia untuk menyampaikan
laporan sebagai berikut. Poin A, nama kegiatan. Nama kegiatan Workshop Lingkar Belajar Guru LPG PGRI Provinsi Maluku Utara. B, tema mewujudkan PGRI yang kuat, independen, demokratis dan sinambung (KIDS) merupakan sebuah transformasi PGRI di era disrupsi. C, latar belakang. Evaluasi eksternal yang dilaksanakan pada tahun 2013 terhadap kerjasama PGRI AI mitra memahami mekanisme pelaksanaan lingkar belajar guru sehingga mampu untuk memotret berbagai macam permasalahan real yang dihadapi oleh organisasi, terutama tingkat cabang dan ranting, kemudian bisa diselesaikan secara bersama-sama. Dan jika permasalahan tersebut berkaitan dengan instansi terkait, maka bisa direkomendasikan kepada instansi tersebut untuk sama-sama kita selesaikan. Karena itu kami berharap kepada peserta yang mengikuti kegiatan lingkar belajar ini untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik sesuai dengan mekanisme yang berlaku sehingga bisa dirasakan manfaat langsung dari kegiatan ini. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan kita bersama yaitu mewujudkan PGRI kuat, independen, demokratis dan sinambung di era disrupsi sesuai dengan tema kegiatan ini bisa kita wujudkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sama mengetahui bahwa PGRI adalah organisasi profesi, organisasi perjuangan dan ketenagakerjaan yang bersifat independen, militaristik dan partisan. Berdasarkan sifat inilah, maka organisasi perjuangan pergi ke depan adalah meningkatkan profesionalisme para guru dan tenaga kependidikan, memperjuangkan aspirasi dan hak guru dan tenaga kependidikan serta kesejahteraan para guru. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada teman-teman sekalian untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk memperjuangkan kepentingan para guru. Mari kita jadikan PGRI sebagai rumah yang nyaman bagi Bapak Ibu guru sehingga mereka merasa terayomi. Bapak Ibu sekalian, beberapa minggu terakhir ini kita dihadapkan, terutama kita ya guru, dihadapkan sebuah persoalan baru terkait dengan rancangan undang-undang Sisdiknas, di mana kita ketahui bersama dalam rancangan tersebut pada pasal 147 tunjangan profesi guru yang dulunya tersirat jelas di dalam undang-undang, di rancangan undang-undang 2022 sepertinya tidak jelas dan terkesan tunjangan profesi guru dihilangkan. Karena itu ketika Kementerian memberikan draft rancangan undang-undang KPP PGRI, maka secara langsung PGRI melakukan konferensi pers dan secara tegas PGRI menolak rancangan undang-undang tersebut. Dan besoknya lewat PP PGRI, seluruh pengurus PGRI mulai dari ranting cabang kabupaten serta provinsi melakukan pertemuan lewat Zoom. Hasil dari pertemuan itu adalah semua menolak secara tegas terkait dengan rancangan undang-undang yang terkesan menghilangkan tunjangan profesi guru. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Kan sudah dikatakan bahwa hampir 20 tahun lebih itu sudah masuk menjadi anggota EI Education International bersama 338 negara. Jadi kita adalah warga dari EI, anggota EI untuk seluruh dunia. Tepuk tangan. Kalau saya kan Bapak Ibu sebagai anggota EI, iya, ya, karena kita sudah termasuk anggota EI dan satu-satunya ya di Indonesia adalah PGRI. Bapak Ibu, dengan adanya kita masuk dengan education nasional, sekian lama kita sudah dibantu oleh negara-negara konsorsium. Tadi Pak Ramli sudah mengatakan
ada Australia, ada organisasi yang dari Norway, ada organisasi yang dari Swedia, ada organisasi dari Jepang. Dulu ya Mbak Desi ada Amerika Serikat ya yang menjadi anggota konsorsium, namun dengan krisis di negaranya maka Amerika mengundurkan diri dan tidak lanjut untuk membantu kita. Bang Mamat jalan ke Taman Sriwedari melihat belut. Tahu belut? Taman yang indah, pegawainya rajin menabung. Nyambung nggak? Nyambung. Selamat, semoga sukses workshop LBG Malut. Kita wujudkan bagian yang kuat, independen, demokratis, dan sinergi. Membuka acara ini dengan resmi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Coba yang Ternate cum. Ternate lengkap? Lengkap. Yang hal keduanya. Nah, mengingatkan masuk istirahat dan yang sudah kita sepakati, yang akan kita sepakati sekarang itu nanti Pak Ketua Kelas yang mengingatkan, ya. Pak Ketua Kelas yang akan mengingatkan. Nah, besoknya dilanjutkan sesuai dengan semua ya kenapa kritikan untuk sama-sama kita membangun organisasi yang kita cintai ini. Itu saja. Terima kasih. Silakan. Saya serahkan. perjuangannya kita, gitu kan? Undang-undang itu IDI saja, bukan IDI saja, Ikatan Dokter Indonesia belum punya undang-undangnya, walaupun beliau sudah menjadi organisasi profesi kedokteran. Ini kepada kita sampai tidak ada undang-undang yang menuliskan nominalnya 20% anggaran. Kita ada, hanya kita bukan yang mengelola, yang melakukan. Kita hanya mengusulkan, yang mengusulkan saja. Yang menentukan kebijakan dan menggunakan adalah kementerian. Coba lihat dulu. Ini adalah kongres. Nah, 6.000 itu dibagi 600 ke PB. Ya. Bapak Ibu kalau mendapatkan 600 apa? 500 surat perak. Ya, yang bulat itu kan. Iya, iya. Enggak diambil. Sebegitu sedikitnya iuran kita. Itu kan provinsi. 1.200 ya. 1.200 provinsi, 1.800 berapa kecamatan kabupaten? Dapatnya berapa? Forum organisasi PGRI Kongres. Itu yang penting. Yang kedua Kongkerprof. Yang ketiga Kongkerkot dan KOT. Kemudian ya, itu digunakan dan waktunya sudah ditentukan. Terkait dengan guru honor, ya kita di provinsi ini memang untuk SMA SMK kita masih di bawah upah minimum. Kita masih 1.500.000 Bu untuk guru honor. Ya, 1.500.000 karena memang kondisi keuangan kita masih agak susah kalau dibandingkan dengan Jakarta dan daerah-daerah lain mungkin lebih bagus. Tapi kalau kita bandingkan dengan provinsi lain kita masih lebih bagus Bu. Ada yang cuma 900 Bu per bulan, ada yang 700 per bulan. Kita Maluku Utara masih sangat luar biasa, 1.500.000 gitu. Ya. Kemudian juga P3K juga bermasalah. Dan ini hampir juga seluruh provinsi sama. Kenapa? Karena belum masuk di APBD Induk. Saya juga banyak berdiskusi dengan Pak Sero terkait ini. Belum masuk di APBD Induk. Dan banyak provinsi dan kabupaten tidak siap. Makanya ada sebagian besar kabupaten tidak mau menerima P3K. Tapi alhamdulillah di Maluku Utara kayaknya sudah. Karena memang kita masih kekurangan guru. Mayoritas semua curhatnya tentang kesejahteraan guru. Betul Bapak dan Ibu. Karena bagaimanapun kita jangan lagi terjebak dengan konsep umat bakri. Nah, karena bagaimana guru itu adalah tanda kutip profesi.
maka guru sebagai profesi harus dibayarkan hak keprofesiannya. Itu yang pertama, itu bukan hanya berbicara masalah ini saja. Bapak Ibu yang jenjang mengajarnya sekolah dasar atau yang sudah ditugaskan jadi kepala sekolah, ada MKKS, terus guru SMP SMA, ada MGMP, itu hanya fokus bagaimana kita berbicara terkait peningkatan kompetensi. Tetapi Bapak dan Ibu, dengan lingkar belajar guru ini saya bilang paket lengkap. Mengapa paket lengkap? Karena kita berbicara terkait 3 isu di dalam LBG itu, di dalam lingkar belajar guru yang dilaksanakan. Pertama adalah terkait dengan keprofesian. Nah, jadi bukan hanya berbicara kita terkait dengan mata pelajaran yang kita ampu, bagaimana metode dari guru oleh guru untuk guru untuk kegiatan lingkar belajar guru ini. Tadi ada masalah hak-hak yang belum ditunaikan. Kan kita tidak bisa juga langsung menjustifikasi pemerintah tidak berpihak, tidak. Maka harus ada proses konfirmasi. Apakah karena memang proses ada realokasi anggaran, apakah karena ada transfer DAU yang tersendat dari pusat untuk pembayaran. Nah, maka dengan cara-cara kita mengkonfirmasi ke pihak terkait itu dirasakan lebih tepat daripada kita membuat cuitan-cuitan yang berpotensi itu merugikan diri kita sendiri, misalkan di Facebook. Yang berikutnya banyak tadi anggota yang belum tahu kontribusi PGRI. Bapak dan Ibu, hampir ya menjelang 77 tahun usia PGRI, tepatnya nanti 24 November 2022, jika Bapak Ibu nanti berkenan hadir di HUT ke-77 PGRI dan HGN 2022 di Semarang, Jawa Tengah, tanggal 3 Desember 2022. Ya, jadi lokasinya tahun ini di Semarang. Boleh nanti bareng-bareng kita ketemu di sana. Nah, dibahas juga, maka dengan peserta yang terbatas. Pokja diberikan ke pengurus kota, pengurus cabang ke pengurus kota, lalu bareng-barenglah melakukan audiensi dan advokasi sampai akhirnya alhamdulillah dibuat pelatihan IT selama 2 tahap dengan 2 gelombang. Waktu itu sekitar 1.500 guru yang mendapatkan pelatihan. Dari hasil rekomendasi yang tadinya ini kami butuh di Letisel seluruh kota Ambon. Nah, ini kekuatan dari lingkar belajar guru. Jadi motivasi teman-teman anggota kita bahwa suara kita itu didengar. Suara kita inilah yang menentukan bagaimana pengurus akan bertindak. Apa yang akan diadvokasi ke pengurus di level cabang atau kabupaten. Bahkan di Sulawesi Tengah, saya terharu. Ada ibu-ibu bilang gini, Mbak, berarti rekomendasi lingkar belajar guru ini bisa kita pakai untuk kita membuat program tahun depan. Iya, karena ini berarti programnya berbasiskan dari kebutuhan anggota. Jadi kalau misalnya lingkar rekomendasi yang sudah dilakukan teman-teman kita guru-guru di cabang ibu. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman di Letisel. Teman-teman di Letisel membawa hasil lembar dialog. Bahkan di beberapa provinsi itu menggunakan ini untuk proses KBM. Ada satu guru juga yang melakukan, sekarang dia bikin program lingkar belajar siswa. Ya, betul. Dipakai juga di MGMP. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan ini dan dikembangkan untuk hal-hal lain, mohon diinfokan ke kami. Karena teman-teman kita di Swedia dan Norwegia pengen tahu apakah si lembar dialog ini bisa berfungsi tidak hanya di lingkar belajar guru. Dan ini akan mereka perkenalkan ke negara-negara lain. Contohnya ke Afrika, ke Asia Selatan yang kemarin saya bilang negara tantangan. Sebagainya. Kemudian tindak lanjutnya nanti kita juga bisa berikan masukan kepada pengurus yang akan melaksanakan usul-usulan kita, yaitu dengan pendekatan-pendekatan yang cantik.
yang sering dikatakan oleh Bu Ketum bahwa ini adalah merupakan satu ini, baik dengan dinas maupun dengan pihak-pihak terkait gitu kan. Lakukan sudah sering mereka coba dan replikasinya itulah yang paling penting. Sayang sekali mungkin untuk para penyelenggara ya Bapak, kita tidak menggunakan daring selama ini, selama kegiatan. Padahal masih ada berapa kabupaten kota lagi yang perlu kita berikan informasi ini. Kalau misalnya Zoom ada, kita nggak usah lagi memberikan terlalu mendetil karena mereka melihat, gitu kan? Nah, tapi nggak apa-apa, ini bisa dilakukan dengan membuat Zoom kembali untuk yang lain-lain, ya. Akar rumput. Ya, meskipun tema yang diperbincangkan sama, tetapi ada ruhnya yang berbeda. Silakan nanti dirasakan oleh Bapak dan Ibu. Yang kedua, kadang kita lupa bahwa dengan informasi ataupun permasalahan-permasalahan yang disampaikan dalam forum organisasi itu tidak mencakup hal-hal yang bisa didiskusikan di dalam LBG. Itu ada sisi lebih bagi pengurus yang tidak perlu, yang akan semakin menambah basis data yang lengkap. Ya, jadi akan semakin matching. Jadi antara harapan di akar rumput dengan apa yang pengurus potret, terus dengan realitas yang ada itu akan sinkron. Ya, jadi akan mencapai titik temunya dan itu akan semakin mengokohkan, menguatkan langkah yang akan ditempuh oleh organisasi, baik dan di dalam bentuk program, ya, baik dalam bentuk penganggaran. Jadi nanti misalkan programnya apa, penganggarannya jelas, ada rencana anggaran pengeluaran atau belanja organisasi. Itu seharusnya tidak, karena ada kesenjangan itu. Harapan kenyataannya fakta di lapangan dengan harapan kita tidak sesuai. Tidak. Ya, yang kedua, pembiayaan. Karena setelah itu kepura-puraannya, tapi yang penting prosesnya harus jalan. Inilah yang harus kita kehendaki supaya pada waktu kita nanti melaksanakan kegiatan di lapangan sebenarnya harus dari awal sampai akhir, jangan sampai kita punya asumsi cuma sampai situ sudah bisa, padahal belum. Kita sampai pada endingnya yaitu yang kapan dilaksanakan, karena nanti setelah ini kita harus menyusun program sebuah tindak lanjut.